Kemudian nih sama Indonesia kan, sekarang kita juga menghadapi apa namanya generasi strawberry ya, sekarang orang bilang ya. Iya, iya. Tapi saya kemarin Ustaz Ikram kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur, jadi sharing dengan orang Al-Nida, membahas bagaimana kalau bisa ada yang exchange student dari Al-Manar ke Malaysia, sebaliknya dari Malaysia ke sini. Jadi ibu ini Ibu Rohaya ya, yang dulu donatur Al-Nida di Al-Manar. Jadi beliau bilang ini memang enggak semua di sana katanya, walaupun di sini sama juga terjadi. Anak-anak sudah malas belajar, enggak mau lagi belajar dengan durasi yang lama karena mereka sudah disuguhkan dengan hiburan-hiburan. Ketika ditanya apa cita-citanya, maunya YouTuber, dia mau instan, cepat kaya, cepat dapat uang. Jadi dah tidak mau lagi ingin mendalami ilmu karena durasinya menghabiskan waktu yang lama yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya cari uang juga. Jadi sekarang lebih tertarik kepada dunia hiburan gitu. Saya juga kadang adalah mengajar, misalnya saya pancing tuh para santri itu sama ini, ya kan. Misalnya saya siapkan bahan dalam bentuk, saya suka mengajar dalam bentuk ini sama ini slide ya, multimedia ya, ada tampilannya lah PowerPoint segala macam. Tapi maksudnya bahannya visual ya, banyak saya tampilkan visual. Tapi mental anak-anak ini tidak seperti itu kadang-kadang di lapangan. Jadi ketika mereka udah lihat gurunya buka laptop, mintanya nonton, mintanya hiburan, ya. Mereka lebih pengen disuguhkan hiburan daripada ilmu. Nah ini yang sebenarnya yang kita hadapi juga nih hari ini, Ustaz Unis. Ya. Jadi apa tanggapan antum nih? Bagaimana bisa mencerahkan lah untuk peserta didik kita di usia muda yang masih pikiran kita masih fresh belajar, kesampingkanlah hiburan itu ya, dahulukan ilmu dulu. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz Madunis sebagai mudirnya Misbahul Ulum? Baik, problem kita memang sama Ustaz. Hadirnya teknologi itu ada dua dimensi. Yang pertama untuk membantu. Teknologi ini membantu kehidupan kita. Dengan ada teknologi terbantu. Kedua, teknologi juga ada mudaratnya. Nah, memang di dunia anak-anak sekarang, saya juga melihat anak saya. Jadi pengaruh gadget dan HP itu luar biasa. Kadang umur 2 tahun dia sudah minta HP. Yang dilihatnya hanya video-video shortcut saja yang dilihat. Nanti dia scrollnya gitu kan. Nah kemudian kalau memang sudah dari kecil tidak dibatasi oleh orang tua, dia akan selalu meminta hiburan. Makanya sekarang kalau dulu dengar waktu kecil kita masih asal, permainan anak-anak lebih kepada permainan tradisional, bermain di luar. Kalau sekarang anak-anak sudah menyendiri di kamar. Jadi lingkup anak-anak itu kecil. Dengan HP, kemudian dia dengan HP saja. Pergaulannya sudah minim. Kemudian dia bersosialisasi dengan saudaranya juga minim, kawannya juga minim. Nah, kalau saya, yang pertama Ustaz Safrizal, sebagai orang tua perlu pembatasan HP. Jadi pembatasan HP, walaupun memang diberikan HP, tapi dijadwalkan. Mungkin dalam sehari 5 menit, 10 menit. Kemudian kita biasakan anak-anak ini membaca buku textbook. Jangan di HP. Jadi ketika memang anak baca di HP kadang-kadang, dia nonton. Sama juga Ustaz, seperti kami juga. Mungkin kita tampilkan bahan pembelajaran kita, dan nonton. Nonton Ustaz, kan? Walaupun bahan pelajaran visual. Walaupun visual ini salah satu cara belajar anak. Kan cara belajar anak ada 3. Ada visual, ada kinestetik, ada audio. Kan? Kemudian dilema di dalam masyarakat ini sekarang. Jadi anak-anak lebih cenderung dia menonton daripada
membaca. Ini dilema. Kadang-kadang misalnya gini saja, dia ingin belajar, dia lebih suka mendengar audio daripada dia membaca. Jadi minat dia membaca udah kurang karena dia mendengar saja. Walaupun mendengar itu memang metode belajar juga. Nah, ketika dia sudah dibiasakan dengan gadget, sering nonton dari kecil, sehingga dia berpengaruh, psikologinya berpengaruh. Nah, ketika nanti belajar kadang-kadang udah bosan, cepat bosan. Lihat juga belajar dengan HP. Atau dia karena dia efeknya udah sering menonton, sehingga dia butuh materi pembelajaran dalam bentuk visual. Nah, ini kita rasakan juga, kami juga rasakan di Misbah Ulum, Ustaz. Ketika kadang-kadang Ustaz mengajarkan dengan visual kan, Ustaz ada video-video, dia lebih suka anak dengan video-video. Dengan video gitu, itu bagus, Ustaz. Nah, tetapi kurangnya menurut saya budaya untuk membaca buku itu udah berkurang. Makanya ada di luar negeri, kalau tidak salah negara apa, itu dia sudah menghapus. Ya kan? Sudah menghapus teknologi. Artinya sudah menghapus media pembelajaran dari teknologi. Kembali kepada Textbook. Kenapa? Ketika diliti, daya ingat anak-anak ketika dia membaca lebih kuat ketimbang dia dari teknologi di gadget. Nah, mungkin kalau saya melihat itu saja. Ya, kalau saya melihat karena pengaruh dia HP sering nonton dari kecil, saya nggak pengaruh. Nah, gitu juga. Makanya ke sekarang itu ketika ditanya apa cita-citanya, nggak ada yang terbesit di anak. Saya menjadi penulis. Nggak ada. Yang dia lihat saya menjadi YouTuber. Karena yang sekarang yang dipertontonkan kepada anak-anak YouTuber, menghasilkan uang memang, ya kan? Nah, kemudian buat konten dia. Nah, jadi minat membaca itu udah kurang. Makanya kita asal di pesantren itu, walaupun ada kurikulum nasional berubah-ubah, kita kurikulum pesantren harus tetap eksis. Nah, seperti Gontor misalnya. Gontor dia dengan eksis dengan kurikulum sendiri dia. Dari pertama berdiri Gontor sampai hari ini dia eksis. Walaupun hadir kurikulum negara kita berubah-ubah. Nah, mungkin pesantren kita karena tidak murni Gontor, karena kita juga di bawah Kemenak. Artinya kita juga harus mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan Kemenak. Tetapi kearifan lokal pesantren kita seperti membaca buku, ujian tulis-menulis dengan tulisan, dengan tangan itu tidak boleh hilang. Kan sekarang kan sudah ada pesantren misalnya yang teknologi. Nah, menjawab soal dengan ketik. Itu kalau menurut saya boleh. Tetapi nilai-nilai pesantren tidak hilang. Kenapa? Karena ketika dia menjawab dengan tulisan, dia belajar menulis. Apa yang dia hafal, dia tulis. Nah, makanya di pesantren itu tidak ada nilai, tidak ada ujian multiple choice. Menulis. Nah, ini. Essay ya? Essay. Nah, ini mungkin trik-trik yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Itu baru-baru ini siapa? Gubernur Jawa Barat itu, Deddy Mulyadi ya. Masuk ke sekolah jam 6. Ya juga. Ya. Tapi dia kemarin dia mengeluarkan statement dia akan menghapus belajar berbasis HP itu. Betul. Kembali ke textbook lagi karena dia melihat tadi yang kayak antum bilang tadi kan anak-anak itu lebih daya ingat lebih kuat. Daya ingat lebih kuat dengan membaca ketimbang dengan ini tadi. Cuma kita di pesantren saat berjalan karena kita mungkin juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga tidak meninggalkan itu. Ya. Artinya kita pesantren itu tetap kita mengambil seperti Qaidah Sulfik. Al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadid aslah. Artinya kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah baik dan kita juga tidak anti dengan perubahan. Nah, makanya kita kolaborasi. Jadi tetap dengan teknologi seperti ini, kita juga tetap mengajarkan kepada anak-anak. Tapi yang tradisi kita jangan kita hilangkan. Pesantren harus ada tradisi yang harus dipertahankan. Ya maksud saya tadi ketika ditanya anak-anak mau jadi apa YouTuber, sebenarnya
bukan ndak boleh jadi YouTuber Benar. sepenuhnya, bukan, Ya. tapi dia harus ada sikap dulu, dia mau belajar. Betul ya. Jangan mau instan, Ya. jangan mau belajar. Misalnya dia belajar misalnya tekuni bidang agama misalnya. Kemudian dia memberi ceramah, direkam, dibuat konten. Pada akhirnya secara tidak langsung dia jadi YouTuber juga. YouTuber Tapi juga jadi ya, benar. dia dalam bidang ilmu. Benar ya. Jadi jangan hanya hiburan-hiburan saja. Ya. Itu yang mau kita tekankan. Nah. Jadi bukan berarti tidak boleh jadi content Ya. creator. Kita ini juga content creator Content creator. misalnya kan kita buat podcast konten. Makanya ada satu kutipan di kantor. Kayak di kantor itu ada musik. Apa kata Ustaz Hasan? We are musikan, but we are Muslim. Kita seorang musisi kita, tapi kita Muslim. Kalau Islam tidak membuat lagu-lagu yang bernuansa Islam, maka kacaulah ini. Maka lahirlah orang-orang yang membuat lagu yang bukan Islam. Maka kita dengan teknologi ini Ustaz Asel, seperti yang disampaikan, kita manfaatkan misalnya YouTuber. Ceramah-ceramah dia, udah belajar dia memanfaatkan teknologi. Jadi kita bawa teknologi ini kepada arah kebaikan. Misalnya sekarang apa? Anak-anak lebih suka TikTok misalnya. Ya, mungkin ada alim-alim ulama atau kita buat konten-konten kreator yang konten-konten yang ada edukasinya. Supaya apa? Kita untuk menangkis konten-konten yang tidak Islami. Iya. Karena pesantren juga harus ambil andil. Kita tidak menutup diri dengan ada perubahan zaman ini. Iya. Kita akan terus berusaha jangan sampai anak-anak ini kecintaan pada ilmu itu hilang. Iya benar. Ya, terkikis. Itu sebenarnya. Jadi gairah belajar udah tidak mau lagi. Itu yang sebenarnya mau kita sampaikan. Iya, jadi, betul. Karena banyaknya hiburan sehingga belajar udah malas, tidak mau lagi, nggak mudah lagi mendalami keilmuan agama, ya kan? Udah mau yang sifatnya yang instan, cepat dapat kerja, kemudian itulah ya. Jadi berat juga pembahasan kita malam ini.